Sistem perpajakan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Masuk KUP enggak ya ini ya? KUP itu tadi bukan ya? Ini yang pertama definisi ya, kemudian kebijakan pajak. Kebijakan pajak. Jadi kan definisi dulu. Ya tadi definisikan dulu, kemudian aturannya gimana gitu loh. Kebijakan itu kan aturan. Enggak. Enggak. Menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan menciptakan keadilan. Berarti menghimpun penerimaan itu penerimaan pajaknya ya, mendorong investasi. Kalau menciptakan keadilan itu kan pajak itu kan lebih pajak yang subjektif ya, menurut saya seperti itu, karena subjektif itu kan berarti dilihat dari kemampuan seseorang. Kalau orang
lebih tinggi daripada orang yang kurang mampu. Tapi kalau mendorong investasi itu gimana tuh? Mungkin kalau investasi untuk BUT ya atau WP luar negeri itu lebih diringankan mungkin, dan itu kan yang bisa meringankan itu kan peraturan pajak, ketetapan pajaknya itu, kebijakan pajaknya itu seperti apa, nanti bikin investor tertarik untuk investasi di Indonesia. Tiga tujuan yaitu tadi ya, menghimpun penerimaan, mendorong investasi dan keadilan. Dan caranya untuk menyeimbangkannya itu ya menerapkan peraturan ya, menyeimbangkan peraturan perpajakan UU PPH, PPN, PPNBM seperti itu. Kemudian memodernisasi pemungutan pajak. Ini biar gimana caranya meningkatkan perekonomian ya. Pajak meningkatkan perekonomian, bukan tujuan dari tujuan dari kebijakan perpajakan sendiri. Modernisasi pemungutan pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan. Pengembangan dan pengawasan e-filing, e-registration, e-billing, dan e-faktur. Pengisian elektronik, registrasi elektronik, tagihan elektronik, dan faktura elektronik. Peningkatan pelayanan kepada WP, sunset policy atau kebijakan dalam pendorongan NPWP. Jadi orang-orang yang belum punya NPWP didorong ya. Usaha lainnya dalam rangka motivasi melalui berbagai media. Peningkatan manajemen pengelolaan perpajakan. Mengintensifkan penagihan tunggakan pajak. Ya kan negara itu kan memang butuh uang ya. Dalam himpunan kebijakan fiskal itu ada kebijakan perpajakan. Fiskal keuangan ya. Fiskal keuangan berarti kan otomatis uangnya naik sedikit atau banyak tergantung dari penerimaan salah satunya kan. Makanya penerimaan kan salah satunya itu juga salah besarnya kan dari APBN perpajakan. Fungsi pajak, ada beberapa fungsi anggaran. Jadi definisi, kemudian ada kebijakan ya. Kebijakan di dalamnya itu ada peraturan, ada bagaimana pajak meningkatkan perekonomian negara. Ada 8 ya. Saya nggak mengingatnya semua, cuma ada yang pertama itu tujuan kan. Tujuan itu terdapat 3, dan mengoptimalkannya yaitu dengan cara tadi, meningkatkan perpajakan, instrumen perpajakan, peraturan perundang-undangan PPN, PPH, PPNBM, dan ada fungsi pajak, anggaran budgeter. Budgeter berarti pajak diterima, pajak ditarik, dicari, optimalisasi wilayah yang ada potensi perpajakannya,
terus diterima di negara, terus dimasukkan kas negara jadi anggaran dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagai pembiayaan terbesar, dan ini yang fungsi pertama kali ya, sebagai alat pengatur atau reguleran. Reguleran itu pengaturan, contohnya tadi misalnya harga apa tadi ya, petani itu naik kan, beras. Kalau naik itu kan berarti kan mungkin maaf kalau harganya turun karena banyak persaingan kan, banyak barang, otomatis kan harga turun atau deflasi ya. Berarti nanti akan menambahkan bea masuk biar dari barang-barang impor itu enggak masuk ke sini ya, dan akan biar tidak memperparah jadi deflasinya itu. Fungsi budgeter, fungsi reguleran. Budgeter anggaran, reguleran peraturan. Definisi kebijakan, kemudian fungsi itu ada dua ya, reguleran dan budgeter dan reguleran. Reguleran itu budgeter itu untuk penerimaan, nanti dimasukkan ke dalam kas negara jadi anggaran, dan itu merupakan fungsi yang pertama ya, untuk penerimaan kas, untuk memperbanyak kas, dan sebagai penerimaan terbesar APBN di Indonesia. Dan yang kedua ada reguleran, fungsi mengatur ya, untuk kepentingan nasional. Misalnya tadi petani itu berarti misalnya deflasi ya, karena banyak komoditas yang masuk dari impor, nanti akan meninggikan biaya masuk pemerintah agar tidak barang-barang yang impor itu semakin ditekan, sehingga petani di Indonesia itu akan mendapatkan harga yang stabil lagi. Prinsip perpajakan. Nah ini kita kan udah tahu definisi kebijakan yang di dalamnya ada tujuan kan, dalam kebijakan itu kemudian ada fungsinya itu gimana. Nah maka kita ini pemungutan pajak itu caranya ada prinsipnya. Kita belum melakukan ya, cuma melakukan pemungutannya itu dengan mindset apa seperti itu ya. Prinsip keadilan, equity. Keadilan secara umum dan sesuai dengan kemampuan mereka atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Berarti ini pajak subjektif ya. Kalau nggak salah di channel YouTube Jago Pajak itu menjelaskan kalau prinsip keadilan atau equity itu ada dua ya, dilihat dari objektif dan subjektif. Kalau objektif itu misalkan orang beli mobil mewah, mau orang miskin ataupun orang kaya, itu akan dikenakan pajak yang sama. Ataupun orang membeli barang ya, membeli minuman boba seperti itu, atau milk maid gitu ya, itu misalnya ada pajak penjualannya 10% ya, semua orang baik kaya mau miskin dikenakan 10%. Tapi kalau subjektif ya berarti dari penghasilan. Untuk orang miskin, mohon maaf, kalau untuk penghasilan menengah ke bawah ya pajaknya mungkin pastinya kurang dari ya, kalau menengah ke atas pastinya pajaknya lebih dari. Ini prinsip kepastian, certainty itu harusnya sekarang ya, kalau bahasa Inggris kalau nggak salah itu. Tapi pastian, certain, pemungutan pajak, absolutely gitu. Kepastian itu absolutely. Kepastian berarti kepastian itu dari ada hukum yang membackupnya. Prinsip kecocokan, kelayakan, convenience of payment. Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan WP. Artinya pemerintah harus memberatkan layak atau tidak dengan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak dan bersedia membayar pajak. Nah
Kalau setahu saya ini ada tambahannya, yaitu orang atau masyarakat itu dipungut pajak ketika dia punya uang. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya pemerintah nggak boleh mengambil pajak pada saat dia belum gajian, contohnya, contoh asalnya seperti itu. Dan misalnya pun sudah punya uang, harus ada kenyamanan yang lebih. Jadi kan sudah punya uang itu kenyamanan ya, convenience of payment itu. Kemudian kalau sudah ada uang kemudian dia harus membayar sendiri, contohnya PPh, pajak penghasilan. Orang sudah dikasih gaji kemudian baru bayar sendiri ke kantor pajak, kan terasa berat. Maka ada yang namanya pihak pemotong, ya biasanya disebut sebagai pihak ketiga itu. Yang mana nanti langsung dipotong oleh pihak ketiga sehingga tidak ada beban kan. Orang dapat gaji 10 juta, pajaknya 2%, 1% 100.000 berarti 200.000. Kalau bayar sendiri kan eman-eman ya rasanya. Kan dibayarkan oleh pihak ketiga, dia memberi kerja langsung dipotong pada saat gaji itu dikeluarkan. Prinsip ekonomi menggunakan tanggung pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan. Ya maksudnya ya jangan, kalau misalkan APBN dari pajak itu 600 miliar rupiah 600 triliun rupiah ya, maka jangan sampai untuk mendapatkan 600 triliun itu kita membutuhkan 610 triliun seperti itu ya. Jadi yang pertama itu ada definisi, kemudian kebijakan di dalamnya ada tujuan-tujuan ya. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi, ada dua ya, fungsi budgeter dan reguleran. Kemudian ada prinsip pemanfaat saat prinsip pemungutan ya. Sebelum kita memungut caranya gimana, seperti ini gitu. Mindsetnya seperti ini. Ada 4 prinsip. Prinsip equity dilihat dari subjektif dan objektif. Certainty atau kepastian hukum. Convenience of payment ya, nyamanan pada saat pembayaran, tidak merasa beban di batin maupun di materialnya ya. Maksudnya harus dipungut pada saat mempunyai uang dan bisa dipungut oleh pihak ketiga. Kemudian yang terakhir itu ada ekonomi, prinsip ekonomi, atau tidak boleh boncos pada saat memungut pajak. Kemudian ada tata cara pemungutan pajak. Nah, ini tata caranya ya. Setelah prinsip maka langsung kita action gitu. Hasil pajak kita cak ya, kita memungut, kita actionnya itu gimana. Stelsel pajak atas stelsel pajak, asas pemungutan dan sistem pemungutan pajak. Sebentar. Stelsel itu saya kok penasaran dengan kata-kata stelsel. Saya download dulu.
Kita lanjut ya, tata cara pemungutan pajak. Setelah tadi kan mindsetnya seperti apa, kemudian sekarang actionnya itu seperti apa. Stelsel pajak, stelsel nyata atau real. Di tata cara pemungutan pajak ada stelsel pajak, ada asas pemungutan, dan sistem pemungutan pajak. Stelsel itu apa ya? Stelsel itu kalau setahu saya stelsel itu dari waktu-waktu bahasa Belanda ya. Dulu di SD pernah diajari stelsel itu sewa harusnya. Stelsel pajak, stelsel nyata atau real. Mungkin ini mindset ya, lebih ke mindset lagi. Setelah prinsip tadi ada mindsetnya, ini mungkin asas juga sama sih ya, artinya sama, sinonim. Stelsel nyata atau real itu pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak penghasilan pada objek penghasilan nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan pajak dikenakan lebih realistis, pajak baru dikenakan pada akhir periode. Stelsel anggapan. Stelsel fiktif ya kalau yang di buku modul IAI Hukum Bisnis dan Perpajakan atau yang CE. Stelsel anggapan. Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Nah, ini kalau stelsel anggapan atau fiktif itu pemerintah itu menghitung pajak. Contohnya PPh itu seseorang itu dari tahun sebelumnya, misalnya ini tahun 2022, kemudian tahun 2021 itu di data dari pemerintah ya, atau pajak yang telah dibayarkan tahun 2021 itu misalnya 10 juta, saya 10 juta ya, pajaknya saya 10 juta. Nah, nanti kalau stelsel fiktif atau anggapan itu tahun 2022 juga dapatnya 10 juta, jadi sesuai dengan tahun sebelumnya. Kalau turun nah itu yang saya bingung. Kalau turun mungkin pakai campuran seperti itu ya. Ini pada awal tahun biasanya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini baru nih. Jadi pada awal tahun itu pakai fiktif ya. Nanti awal 2022 ya, Januari itu 10 juta saya pajaknya, nanti pakai 10 juta, pakai kemungkinan yang dimaksud dari masa SPT masa, SPT tahunan itu kita mengangsur ya pajaknya. Nah, maka kita didasarkan pada penghasilan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya kita pakai SPT masa, kita membayar per bulan, bayar 10 juta misalnya berapa ya, 2% lagi, 2% berarti 200.000 dibagi 12, misalnya 240 lah pajaknya, berarti satu bulannya kita membayar 20.000 kan, 20.000, jadi 20.000 sampai Desember 2022. Setelah itu kita pakai stelsel nyata atau real, dimana nanti kalau ternyata pendapatannya kita menurun, otomatis kita bisa mendapatkan pengembalian. Apa ya namanya, saya lupa, pengembalian pajak. Kemudian kalau ternyata lebih ya kita masih kurang bayar ya. Misalnya di bulan November kita dapat bonus atau dapat insentif seperti itu, nanti akan ditambahkan pada akhir tahun. Nah, kemudian ada asas pemungutan pajak. Jadi di dalam tata cara pemungutan pajak itu kita pakai mindset ya, atau stelsel. Kalau tadi kan prinsip, kemudian asas, kemudian nanti ada tata cara pemungutan.
Ini sistem pemungutan ada stem sel fiktif aktif, stem sel fiktif atau anggapan, stem sel nyata atau real, dan stem sel campuran. Asas pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentu dibutuhkan asas atau acuan yang menjadi dasar maupun pertimbangan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Adapun asas-asas tersebut adalah asas yuridis, asas ekonomi, asas umum dan merata, asas domisili, asas sumber, asas kebangsaan, asas waktu, asas rentabilitas, asas resiprositas. Yuridis hukum ya ini, ekonomis, umum dan merata mungkin keadilan, domisili wilayah, sumber kemudian kebangsaan, waktu, rentabilitas, resiprositas. Ada 8 itu 9. Nah, 10 atau 9 sih, kok saya hitungnya 10. Asas yuridis pajak dibuat oleh pemerintah, terus ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam penetapannya pun berdasarkan musyawarah dengan perwakilan masyarakat DPR ya, yang tentu pemungutan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat sehingga sifat pemungutannya legal dan terpercaya. Asas ekonomis. Dalam hal ini pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju kebahagiaan rakyat. Tidak boleh menghalangi. Sebentar. Nah, kalau yang awal itu ya tidak boleh menghalangi usaha menuju kebahagiaan rakyat. Berarti mungkin gini, perusahaan itu ditariki pajak sesuai dengan besaran pendapatannya, dan saat dia punya uang, misalnya pendapatannya besar pun ternyata piutang, berarti kan belum punya uang, mungkinan seperti itu. Kemudian ada tidak merugikan kepentingan rakyat umum. Berarti gini, bantuan bencana alam itu tidak akan ditariki pajak walaupun ada transaksi ya, maksudnya ada, kita kasih bantuan anggaran kepada korban bencana alam ya, dia mau membeli bahan pokok pun mungkin tidak dikasih pajak, mungkin baik kan biasanya dikasih uang seperti itu. Asas ekonomis, yuridis, ekonomis, asas umum dan merata. Ya kalau ini menurut saya objektif dan subjektif ya. Asas domisili, berdasarkan tempat tinggal atau kenegaraan yang dimiliki. Sebenarnya penghasilan dari negara lain pun tetap dipungut. Berarti kalau kerja di Korea TKI ya tetap dipungut ya. Untuk sistem pemungutan saya nggak tahu ya, karena kalau TKI itu kan sudah ada asas domisilinya ya, asas sumbernya gitu kan. Asas sumber itu tempat kita mendapatkan penghasilan itu di mana. Berarti kan kalau dari dua sini, suatu negara misalnya Indonesia dan Korea menerapkan dua asas ini ya, domisili dan sumber. Kalau saya kerja di Korea jadi TKI, berarti otomatis di Korea itu kita mendapatkan asas sumber ya, dan mungkin masih tetap mengirimkan, harus membayarkan pada
itu duta besar di sana mungkin ya, atau gimana sih? Karena asas domisili kan, itu kenegaraan ya. Atau mungkin asas kebangsaan ya. Dimanapun mereka mendapatkan penghasilan harus, nah ini masih agak ambiguous antara asas domisili dan kebangsaan. Asas waktu, asas waktu itu seperti convenience of payment ya. Rentabilitas, ini yang tadi ya prinsip ekonomi ya, ada equity, certainty, convenience of payment, dan equity kan, resiprositas. Negara memberikan ini tax tax treaty atau perjanjian pajak mungkin ya, antara kedua belah pihak negara ya. Asas dalam pemungutan pajak, acuan asas itu acuan. Asas yuridis, ekonomi, domisili, kemudian sumber, kebangsaan, rentabilitas, resiprositas, waktu, rentabilitas, resiprositas. Bentar. Yuridis, ekonomis, umum dan merata, domisili, kebangsaan. Kita harus yuridis berdasarkan hukum, tapi kita juga harus ekonomis. Ekonomis itu tidak memberatkan rakyat ya, iya kan, tidak menghalangi produksi, misalnya piutang tadi kan, piutang ya nggak ditariki mungkin ya, nggak dipungut, kemudian kalau bencana alam tidak dipungut juga mungkin pajaknya. Ekonomi, kemudian adil apa ya, umum dan merata, semua orang, ini objektif, subjek objek ya. Ini tiga awal. Domisili itu kenegaraan atau tempat tinggal ya, domisili itu tempat tinggal berarti domisili sih. Dan sumber dari penghasilan itu di mana, terus dari kebangsaan, bangsanya itu apa, berarti kan 6 kan. Dan ada waktu, itu convenience of payment ya. Rentabilitas, rent itu sewa ya. Stelsel tadi bukan sewa, maaf, saya juga lupa sebenarnya. Rentabilitas itu seperti ekonomi ya. Gimana berarti pemahamannya? Sewa itu kan kita menyewakan, otomatis kita menyewakan rumah ingin tetap untung kan, walaupun misalnya rumah itu kita harus membangun dulu, modalnya banyak, tapi lama kelamaan pasti akan untung kalau banyak yang menyewa. Nah, itu seperti pajak kan, kita pakai mungkin pada saat awal pajak itu diterapkan kan, membangun kantor, kanwil dan sebagainya kan, DJP. Kemudian nanti kalau sudah pajak tahun pertama, tahun kedua setelah kemerdekaan mungkin ya seperti itu, nanti baru kita mendapatkan keuntungan atas sewa itu tadi. Rentabilitas, resiprositas itu berikan, ini seperti perjanjian ya, kalau negara A nggak ngambil pajak pada duta besarnya, ya saya nggak usah gitu. Berarti itu asasnya itu ada 9 ya. 3 awal itu ada yuridis, hukum, ekonomis itu tidak memberatkan masyarakat. Misalnya ada 2 ya, kalau misalkan tidak punya uang ya, atau uangnya masih piutang dalam perusahaan itu tidak ditariki mungkin. Kemudian ada tidak memberatkan masyarakat, misal bencana alam ya tidak ada pajaknya ya.
bantuan itu nggak ada pajaknya. Kemudian ada umum dan merata, itu ada subjektif dan objektif ya, seperti prinsip tadi ya, yang equity. Kemudian ketiga, yang kedua itu ada domisili, tempat tinggal, kebangsaan ya, bangsa Indonesia dimanapun tempat penghasilannya tetap ditariki pajak. Dan ada domisili, kebangsaan, itu yang terakhir apa saya lupa, sumber ya, negara yang dia bekerja ya tetap membayar pajak. Ini lebih ke WNA sih kalau menurut saya. Kemudian ada yang ketiga terakhir itu ada waktu ya. Waktu itu maksudnya convenience of payment, kenyamanan pembayaran tak dipungut saat memiliki uang. Kemudian ada resiprocity, rentabilitas ya, kita sewa, kita menyewakan kan. Pajak itu bikin kantor, bikin ini, kemudian kita tetap harus mendapatkan untung dari situ. Itu ya ternyata di prinsip ekonomi ya, tidak boleh lebih besar daripada biaya untuk memungut pajaknya. Kemudian yang terakhir ada asas resiprositas, itu ada perjanjian atau tax treaty ya. Kalau negara A nggak memungut pajak duta besarnya ya saya nggak usah. Sistem pemungutan pajak, official assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Assessment. Bentar. Official assessment berarti pemerintah menganggap bahwa WP sendiri itu belum mampu menghitung besaran pajaknya ya. PBB ya, dan ciri-cirinya self assessment. Wewenangnya itu pada fiskus ya, bersifat pasif berarti menyalahkan laporan keuangan. Tentang pajak akan timbul setelah dikeluarkan SKP. Wewenang pada fiskus, WP hanya menyalahkan laporan keuangan. Kemudian utang pajak timbul setelah ada SKP, surat ketetapan pajak. Kemudian ada self assessment system.
self assessment itu kita memang menghitung sendiri, tapi kalau ada kesalahan ya ada hukumannya, holding. Holding itu pihak ketiga. Berarti tadi kan ada definisi, kemudian kebijakan, di dalamnya ada tujuan ya, kemudian ada prinsip ya, prinsip itu ada reguleran dan cetar, kemudian ada tata cara pemungutan ya. Prinsip itu prinsip pemungutan kan, prinsipnya itu gimana, kemudian tata cara pemungutan itu ada 3, berarti ini poin keempat ya. Poin kelima, fungsi, ada fungsi ya fungsi. Baliki. Kemudian yang pertama itu ada definisi, kemudian kebijakan itu ada tujuan di dalamnya, kemudian ada fungsi ya. Fungsi itu ada 4 ya, equity, economy, convenience of payment, sama certainty. Kemudian ada prinsip ya, prinsip pemungutan ya, ada fungsinya itu ada 2. Tadi yang certainty itu adalah asas ya. Fungsi itu ada 2, fungsi reguleran dan budgeter. Kemudian baru prinsipnya itu ada 4. Kemudian yang kelima ada tata cara pemungutan, ada asas ya. Ada stelsel, fiktif, nyata, campuran. Kemudian ada asas ya. Ada asasnya ada 9. Kemudian yang terakhir ada sistem pemungutan, ada official assessment, yaitu bahwa pemerintah menganggap bahwa BP itu belum mampu menghitung pajaknya sendiri, contohnya PBB ya. Jadi ciri-cirinya itu semua wewenang ditentukan oleh Fiskus, BP hanya menyerahkan laporan keuangan, dan hutang pajak timbul setelah ada SKP. Kemudian ada self assessment, memang menghitung sendiri, tapi kalau ada kesalahan nanti BP akan dikenai sanksi, contohnya PPh ya. Ini ada withholding system. Holding itu apa, saya lupa. Pemberi kerja, yang memungut itu pemberi kerja, pihak ketiga pemberi kerja. Tadi asas itu ada asas yuridis, ekonomis, umum, merata dan umum adil pokoknya itu. Dan ada domisili, kebangsaan, sumber, waktu, rentabilitas ya. Rentabilitas kita seperti menyewakan, berarti yang seperti asas ekonomi ya, tidak boleh, modalnya tidak boleh lebih besar daripada penerimaan. Kemudian ada resiprositas atau tax treaty antara kedua belah negara. Jenis pajak, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung direct tax ya, dan PBB indirect tax. Berkala berarti sebulan, mungkin SPT masa itu ya sebulan sekali gitu.
jenis pajak, pihak yang menanggung, lembaga pemungut, sifat. Pajak langsung, pajak tidak langsung. Pajak langsung itu kepada WP-nya langsung, berarti PPH itu kan. PPB berarti yang punya rumah. Kalau tidak langsung ya tadi yang pihak ketiga atau withholding system ya, PN, PPNBM, lembaga pemungut. Lalu tadi berdasarkan pihak yang menanggung, lembaga pemungut kan sama seperti itu ya, withholding system ya, maksudnya pihak ketiga. Maksudnya ini lembaga pemungut itu dari pemerintahnya, pajak pusat, pajak daerah, ya PPN dan PPNBM. Retribusi ya ini PBB, PBHTB, pemotongan hewan, reklame. Jenis pajak berdasarkan sifatnya. PPH dan PBB. Berarti ini yang asas equity ya. Kelalen terus sih. Jenis pajak itu ada tiga ya, tiga jenis ya. Ada tiga jenis pajak, ada tiga dasar ya. Yang pertama itu adalah lembaga pemungut, atau bukan, mohon maaf, itu ada yang menanggung, pihak yang menanggung itu ada pajak langsung, pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti ke orangnya, contohnya seperti ke WP-nya sendiri, namanya PBB, PPH seperti itu. Kalau pajak tidak langsung itu bisa diserahkan tanggungannya itu kepada pihak ketiga atau pemberi kerja maupun pemberi penghasilan. Contohnya pajak PPN, PPNBM seperti itu. Kemudian ada yang kedua berdasarkan lembaga yang memungut, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu berarti ada PBB, PPH ya. Kalau PPN, kalau pemerintah daerah itu cuma seperti retribusi, kemudian pajak reklame, pajak iklan, BPHTB, BPHTB, pengalihan, BPH, hak HTP, tanah bangunan kalau nggak salah. Kemudian ada berdasarkan sifatnya itu ada seperti equity ya, pajak subjektif dan pajak objektif. Subjek berdasarkan kemampuan penghasilannya, kalau objektif itu berdasarkan barang yang ia beli harus sama ya. Dan ada hukum pajak. Jenis pajak, hukum pajak. Enggak.
Hukum pajak itu yang mengatur hubungan antara fiskus dengan WP. Hukum pajak material, hukum pajak formal. Norma-norma yang menerangkan peran itu ya. Keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, siapa yang dikenai pajak, seberapa besar UU PPh, pokoknya peraturannya. Hukum pajak material, materi gitu ya. Kalau formil itu cara melakukannya kalau nggak salah, cara penyelenggaraan. Tata cara penyelenggaraan, prosedur penetapan suatu utang pajak. SKP-nya itu caranya gimana, seperti itu ya. Prosedur SKP, pengawasan WP yang bisa menimbulkan utang pajak, kewajiban WP harus melakukan pembukuan seperti ya. Hak-hak WP, hak-hak dan kewajiban WP. Kewajiban berarti pembukuan, kemudian pencatatan ya, membayar utang pajak itu sendiri, nanti diawasi, prosedur penetapan SKP. Kemudian kalau yang kalau yang haknya itu ya bisa banding ya, kemudian pengajuan kembali, apa sih namanya, lupa, perbaikan ya, kebetulan. Pada PPh dan PPN, hukum pajak formil dan material terpisah. Bentar. PPh dan PPN, hukum pajak formil dan material terpisah. Oke. Hukum pajak material untuk kedua jenis pajak tersebut UU nomor 1983 tentang KUP, sebagaimana juga terakhir dengan UU nomor 216 tahun 2009, artinya kewajiban dalam KUP. Untuk kedua jenis pajak tersebut ya, berarti satu itu tetap di dalam UU KUP kan. Apa yang disebutkan gitu loh, cuma amandemennya saja dari UU nomor 6 1983, nomor 16 2009. Jenis pajak ada dua ya.
ada jenis pajak ada berdasarkan 3. Yang pertama, pihak yang menanggung itu ada 2, pajak langsung dan tidak langsung. Langsung berarti WP itu sendiri. Kalau yang tidak, contohnya PPH, PBB, kalau tidak langsung dikasih pemberi kerja atau prinsip withholding system. Itu dikasih kepada pemberi kerja yang memotong. Kemudian ada berdasarkan lembaga yang memungut, itu pajak pusat, pajak daerah. Kalau pajak pusat ya yang pemerintah pusat ya PBB dan PPH. Kalau pajak daerah PPHTB, pajak reklame, pajak iklan. Kemudian ada berdasarkan sistem pemungutan official ya, yang menganggap pemerintah menganggap masyarakat belum mampu, contohnya PBB. Kemudian ciri-cirinya ya wewenang pada fiskus, BPH hanya menyerahkan laporan. Kemudian utang pajak timbul setelah ada SKP atau surat ketetapan pajak. Kemudian ada itu official ya. Kalau assessment itu ada penetapan pajak yang dihitung sendiri ya oleh BP, contohnya PPH. Kemudian ada withholding system atau penetapan pajak itu diberikan oleh kepada pemberi kerja atau pihak ketiga. Kemudian ada hukum pajak. Hukum pajak itu ada 2, hukum pajak material dan formil. Material itu segala sesuatu yang mengatur tentang keadaan, norma-norma keadaan, peristiwa ya, subjek objek atas timbulnya pajak ya, contohnya UKUP. Kemudian kalau yang formil itu gimana cara melakukan itu pajak hukum materialnya itu sendiri. Itu ada 3 ya, tata cara prosedur penetapan SKP. Kemudian aku kok lupa. Hak fiskus untuk melakukan pengawasan kepada WP, hak dan kewajiban WP. Hak WP berarti kalau kewajiban WP ya harus membayar ya, harus melakukan pembukuan, pencatatan. Kalau kewajiban WP kalau itu kewajiban WP, kalau hak WP ya bisa pembetulan SPT seperti itu. Teori yang mendukung harus adanya pajak ini. Ya tidak tepat, karena kalau barangnya kita hilang kan pemerintah nggak mengganti. Tapi premi itu menurut saya lebih ke kita kan hidup di sini nih, kan seperti asuransi. Kita pingin apa, ada rumah sakit, kita sakit ada rumah sakit, kita butuh keamanan ada polisi ya, itu teori kepentingan. Kayak pikul. Daya pikul itu lebih ke yang tadi saya bilang ya, yang seperti pemerintah sudah memberikan kepada masyarakatnya kesehatan, yang menyediakan ya,
kemudian keamanan ya, ditariki pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing PP dari asas daya beli. Saya kok bingung. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu. Oh iya, maksudnya kita dipungut pajak itu untuk kita semua gitu loh, keadilan masyarakat ya, karena kalau masyarakat kan butuh ya, otomatis masyarakat juga yang menanggung seperti itu. Berarti teori itu ada 3 ya, teori ada 4. Teori asuransi ya, premi asuransi, teori kepentingan di mana masyarakat itu memiliki kepentingan ya, ingin sejahtera ya harus gotong royong seperti itu ya. Terus gaya pikul ya, pemerintah sudah memberikan ini itu ya, maka masyarakat juga harus memberikan pada kontribusi pada pemerintah seperti itu. Kemudian ada teori dulu Pak, asas daya beli. Asas daya beli pemahamannya susah ya. Daya beli ya, daya beli itu piye sih? Aduh kok sampai sini. Jadi mana daya beli ya? Daya beli itu lebih ke masyarakat itu ingin membeli sesuatu kan, pasti kan butuh infrastruktur. Nah itu harus gotong royong dan lebih menekankan pajak itu untuk sumber kepentingan bersama daripada kepentingan individu seperti itu. Natsal pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Berikut ini adalah fungsi pajak kecuali pendapatan mengatur regular budgeter. Pendapatan ya budgeter ya, mengatur regular. Jawabannya PPh pasal 21 yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari sistem perpajakan official self assessment. Berikut ini merupakan hak setiap WP. Hak ya, mengajukan keberatan itu wajib, melaporkan usahanya itu kewajiban ya, misalnya SPT itu kewajiban, mengajukan keberatan dan banding. Ini adalah termasuk pajak langsung PPh, penghasilan PBB ya. Ini merupakan pajak menurut lembaga pemungutnya, termasuk pajak pusat. Pajak pusat ya PBB. Stelsel pajak yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di sana pada objek sesungguhnya terjadi real, nyata. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang BKP atau JKP yang dikenakan pajak adalah BKP lah, pengusaha kena pajak. Indonesia harus mendaftarkan diri untuk membayar PBB jika memenuhi syarat objektif dan subjektif. Yang dimaksud dengan asas kebangsaan bukan tempat tinggal, itu domisili. Sumber penghasilan itu sumber. Mereka memperoleh penghasilan sumber ya, teman-teman. Kebangsaan. Ini convenience of payment. Sindi dipungut kepada WNI gitu, kebangsaan WNI, dan sebagai sarana bagi WP di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan. SPT ya, mekanisme pembayaran pajak
mekanisme ya tadi ya dari A sampai tata cara pemungutan mungkin ya. Tata cara pemungutan itu ada 3, ada self, ada apa namanya, style cell, asas, dan sistem. Style cell itu style cell aktif, style cell nyata berarti sesuai dengan pendapatan real. Kalau fiktif itu berdasarkan penghasilan bulan tahun sebelumnya, campuran berarti kita hitung masa SPT masanya itu setiap bulan berdasarkan fiktif. Nanti kalau akhir tahun ternyata ada penambahan atau pengurangan, itu pakai style cell real. Kemudian ada asas ya, asasnya itu ada asas 9, tapi saya akan langsung ke sistem apa namanya, sistem pemungutan ya. Ada 3 official assessment, di mana pemerintah menganggap bahwa PP belum mampu ya menghitung besarnya pajak itu sendiri, maka ciri-cirinya wewenang ada di Fiskus. BP hanya tinggal menyalahkan laporan keuangan atau laporan pajak. Kemudian apa ya sing terakhir ki, BP hanya menyerahkan itu ya, menyerahkan wewenang. Oh ya, utang pajak setelah ada SKP. Kemudian kalau yang asas itu ada asas yuridis sesuai hukum, ekonomi ya tidak boleh mengurangi kesejahteraan ekonomi ya. Misalnya perusahaan pendapatannya banyak tapi piutang ya tidak dipungut. Misalnya bencana alam ya tidak dipungut pajak ya. Kemudian umum dan merata itu adil ya. Seperti subjektif dan objektif. Kalau subjektif berdasarkan penghasilan, ya objektif berdasarkan penjual benda ya, baik kaya mau miskin. Kemudian ada 3 lagi, itu ada asas domisili ya, tempat tinggal, kemudian kebangsaan, WNI, dimanapun mendapatkan penghasilannya harus membayar pajak. Kemudian ada asas kebangsaan, domisili, kebangsaan, domisili, kebangsaan, dan sumber penghasilan itu dimanapun dia harus membayar pajak. Kemudian ada waktu itu seperti convenience of payment, dipungut pada saat apa namanya, punya uang. Kemudian ada apa ya namanya ya, asas rentabilitas ya, kita menyamakan atau seperti ekonomi ya, prinsip ekonomi yaitu tidak boleh boncos ya. Kemudian ada resiprositas, itu ada tax treaty atau perjanjian pajak. Kalau kita nggak duta besar kita nggak membayar pajak di negara A, ya kita nggak menarik apa namanya pajak atas duta besar tersebut di negara kita, seperti itu. Withholding tax system itu dipungut oleh pihak ketiga ya, kan ada official, self, sama withholding. Withholding itu dipungut dan dihitung oleh pihak ketiga ya, contohnya pemberi kerja ya, PPH seperti itu. Kenapa terus withholding? Karena agar ada convenience of payment seperti itu. Asuransi, kemudian ada KUP,